Shalom, nama saya Ananimia Sinorangkir dengan NIM 190203004 dan teman saya Bintang Safitri Sihombing dengan NIM 190203005. Kami dari Prodi Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen mutu. Nah, yang pertama, pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu adalah usaha manusia untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dan mendorong mereka untuk terus-menerus meneliti dan menemukan metode-metode baru dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Manajemen mutu menurut Alkitab. Yang pertama, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, tertulis di dalam Matius 3 ayat 8. Yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 2. Yang ketiga, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yang keempat, perumpamaan tentang talenta, tertulis di dalam Matius 25 ayat 14-30. Dan yang kelima, perumpamaan tentang uang mina, tertulis di dalam Lukas 19 ayat 12-27. Beberapa nats Alkitab yang dapat digunakan sebagai landasan mutu dan manajemen mutu. Yang pertama, Matius 7 ayat 16-20. Yang kedua, Matius 7 ayat 17. Yang ketiga, Galatia 6 ayat 4. Kemudian beberapa nats Alkitab yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dari waktu ke waktu. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat 9, yang kedua 2 Tesalonika 3 ayat 7-8, yang ketiga Ibrani 12 ayat 14, yang keempat 2 Petrus 1 ayat 5-7, yang kelima 2 Petrus 1 ayat 10, dan yang keenam 2 Petrus 3 ayat 14. Kemudian total quality management atau manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi, memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, dan memperbaiki upaya guna memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa kini dan di waktu yang akan datang. Organisasi yang telah melaksanakan total quality management mempunyai ciri yang pertama, memusatkan perhatiannya pada upaya untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam seluruh masukan, proses, dan output organisasi. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah untuk melibatkan seluruh karyawan dalam upaya memperbaiki mutu. Michael Porter menyatakan bahwa tugas utama dalam sebuah perusahaan adalah menemukan celah-celah yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan pesaing, apakah dengan menjadi produsen yang menggunakan keunggulan biaya rendah, membedakan produk-produknya dengan suatu cara yang akan memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan batas keuntungan yang lebih tinggi, atau membangun rintangan masuknya pesaing-pesaing baru. Gary Hamel dan C.K. Prahawat menyatakan bahwa fungsi manajemen strategi yang sebenarnya bukanlah menggabung-gabungkan sumber daya dengan peluang-peluang, tetapi yang lebih penting adalah menentukan sasaran yang jauh membentang, menjangkau masa depan yang melebihi apa yang diyakini oleh para manajer perusahaan dalam kondisi normal. Norma yang harus diikuti di dalam budaya total quality management adalah kepemimpinan dikerjakan bersama tim, komunikasi dilaksanakan secara terbuka, dan perencanaan jangka panjang dibuat secara kontinu. Teknik-teknik dalam total quality management yang pertama ada PDCA cycle, yang kedua ada ISO 9000, yang ketiga ada just in time, yang keempat ada 5S atau R. Kemudian yang keenam ada quality function development,
untuk memasukkan kebutuhan konsumen ke dalam desain produk. Yang ketujuh ada benchmarking, adalah suatu proses membandingkan aktivitas-aktivitas dengan praktik terbaik kelas dunia. Yang kedelapan ada value engineering, adalah aktivitas pengurangan biaya yang mencakup perubahan-perubahan fungsi pokok dalam tahap pengembangan produk baru. Yang kesembilan ada kaizen, adalah penyempurnaan kesinambungan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Dan yang kesepuluh ada business reengineering, adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mengubah proses dan kendali internalnya dari suatu hierarki vertikal fungsional yang tradisional menjadi struktur pipih yang horizontal, lintas fungsional dan berlandaskan kerjasama tim yang berfokus pada proses untuk membuat pelanggan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen by objektif. Manajemen berdasarkan sasaran atau MBS merupakan suatu pendekatan perencanaan yang dipopulerkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management. Inti dari manajemen by objektif adalah yang pertama, setiap bidang menjadi tanggung jawab seseorang ditentukan oleh apa yang diharapkan. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur. Yang ketiga, tujuan-tujuan itu dipergunakan oleh bawahan dalam perencanaan kerja mereka. Yang keempat, bawahan bersama atasan memonitor kemajuan bersama-sama. Yang kelima, penilaian prestasi dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus dengan melakukan revisi secara berkala. Keberhasilan penerapan manajemen by objektif didasarkan pada dua hipotesa, yaitu yang pertama oleh Hani Handoko yang mengatakan bila seseorang melekat secara kuat pada suatu tujuan, ia akan bersedia mengeluarkan usaha lebih untuk meraihnya dibanding bila seseorang tidak merasa terikat. Yang kedua, kapan saja seseorang memperkirakan sesuatu akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk membuatnya terjadi. Hipotesa yang kedua yaitu oleh Swat Husnan yang mengatakan pertama, komitmen oleh semua tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaannya efektif oleh manajemen puncak. Yang ketiga, penentuan tujuan individu yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Yang keempat, memberikan otonomi yang cukup dalam pengembangan. Yang kelima, melakukan review secara teratur terhadap prestasi dalam hubungannya dengan tujuannya. Adapun syarat-syarat dan karakteristik mutu, yang pertama yaitu pemimpin puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan kebutuhan pelanggan sekarang saja, tetapi harus juga mengantisipasi kebutuhan pelanggan untuk tahun depan, 5, 10, sampai 15 tahun ke depan yang akan datang. Yang kedua, mutu ditentukan oleh pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Yang ketiga, dikembangkan ukuran-ukuran untuk menilai efektivitas upaya guna memenuhi kebutuhan para pelanggan. Yang keempat, kebutuhan dan kemauan para pelanggan harus diperhitungkan dalam desain produk. Yang kelima, mutu juga dapat menentukan harga produk. Yang keenam, kepuasan pelanggan merupakan syarat mutlak bagi mutu dan selalu menjadi tujuan proses untuk menghasilkan produk. Ada beberapa contoh karakteristik mutu. Yang pertama, performance atau untuk kerja. Yang kedua, timeline atau ketepatan waktu. Yang ketiga, reliability atau dapat dipercaya. Yang keempat, durability, daya tahan. Yang kelima, estetik atau estetika. Yang keenam, personal interface atau hubungan antar manusia. Yang selanjutnya, perception atau daya tangkap. Lalu ease of use, mudah digunakan. Lalu features atau keistimewaan, uniformity atau keseragaman, serviceability atau layanan purna jual, dan yang terakhir accuracy atau ketelitian dan kecermatan. Baiklah, dalam penjabaran tentang manajemen mutu yang telah kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa kepuasan merupakan satu kata yang cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu dan kualitas. Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga. Secara fisik,
Barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, dan istimewa. Dalam sebuah organisasi non-profil, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi sehingga pelayan merasa puas tanpa adanya keluhan atas pelayan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai dengan persepsi masing-masing. Manajemen mutu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur sehingga dalam melaksanakan tujuan dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kebawahan tidak akan mengalami hambatan. Seperti itu. Baiklah, sampai disinilah penjelasan singkat dari kami tentang manajemen mutu. Jika ada kekurangan, kami minta maaf dan terima kasih. Shalom. Ada beberapa contoh karakteristik mutu. Yang pertama, performance atau untuk kerja. Yang kedua, timeline atau ketepatan waktu. Yang ketiga, reliability atau dapat dipercaya. Yang keempat, durability, daya tahan. Yang kelima, estetik atau estetika. Yang keenam, personal interface atau hubungan antar manusia. Yang selanjutnya, perception atau daya tangkap. Lalu ease of use, mudah digunakan. Lalu features atau keistimewaan, uniformity atau keseragaman, serviceability atau layanan purna jual, dan yang terakhir accuracy atau ketelitian dan kecermatan. Baiklah, dalam penjabaran tentang manajemen mutu yang telah kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa kepuasan merupakan satu kata yang cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu dan kualitas. Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga. Secara fisik, barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, dan istimewa. Dalam sebuah organisasi non-profil, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi sehingga pelayan merasa puas tanpa adanya keluhan atas pelayan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai dengan persepsi masing-masing. Manajemen mutu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur sehingga dalam melaksanakan tujuan dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kebawahan tidak akan mengalami hambatan. Seperti itu. Baiklah, sampai disinilah penjelasan singkat dari kami tentang manajemen mutu. Jika ada kekurangan, kami minta maaf dan terima kasih. Shalom.